Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kembali saya memakai baju merah dengan lambang Garuda di dadaku. Wah, kenapa? Ini kasus hot lagi untuk publik di Indonesia pada umumnya dan khususnya para konsumen Meikarta. Kita tahu kan bahwa Meikarta akhirnya ramai dibicarakan oleh media-media massa baik online maupun cetak gitu ya. Artinya kasus Meikarta ini menyedot perhatian publik dan juga media massa karena ya kita sudah tahu lah ya, saya sudah nggak usah cerita lagi ya kasus Meikarta itu seperti apa. Nah, yang bikin heboh lagi adalah pengembang dari apartemen tersebut yang merupakan anak usaha grup Lipo yaitu Mahkota Sentosa Utama menggugat 18 konsumennya ya. Ke-18 konsumen itu digugat 56 miliar. Mereka digugat kenapa? Karena dianggap dalam gugatan itu ya, mencemarkan nama baik saat berdemonstrasi di DPR dan di depan kantor Nobu di Semanggi beberapa waktu lalu. Gara-gara itu mereka meradang dan menggugat 18 konsumennya. Dituntut 56 miliar ya. Padahal para konsumen ini ya, yang 18 ini yang vokal gitu ya, mereka berunjuk rasa karena tak kunjung mendapatkan unit apartemen sesuai waktu yang dijanjikan. Padahal mereka sudah bayar cicilan, bahkan katanya ada yang lunas, tapi apartemennya nggak kunjung datang. Ya memanglah ada katanya saya nggak tahu lah detail. Ada kesepakatan sebelumnya bahwa memang ada keterlambatan, maka akan dilakukan penjadwalan ulang dan baru diserah terimakan nanti gitu ya. Tapi beberapa dari mereka bilang kami nggak tahu itu gitu ya kan, maka mereka demo singkatnya gitu. Ada saya bahas juga di salah satu konten saya. Nah, meradangnya mereka ya itu mereka seharusnya sudah dapat unit-unit mereka itu pada pertengahan tahun 2019 ya. Tapi hingga sekarang ini sama sekali nggak ada gitu ya. Bahkan kalau Anda lewat ke Meikarta, Anda lihat pembangunannya itu total berhenti. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pemilik dari Lipo Group ini yaitu Pak Mokhtar Riyadi gitu ya, yang juga pemilik Lipo bersama anaknya Bapak James Riyadi ya. Ya inilah yang memiliki PT Mahkota Sentosa Utama ya, baik langsung atau tidak langsung melalui anak usaha yang lain-lain gitu ya. Nah, memang Pak Mokhtar Riyadi terkenal sebagai orang yang bertangan dingin dalam menangani bank gitu ya. Dia pernah jadi presiden direktur BCA, pernah ikut mendirikan Penin dan juga akhirnya punya bank sendiri yaitu Bank Lipo dan sekarang adalah Bank Nobu yang dia punya ya. Nah, tetapi kesuksesannya itu di bidang perbankan walaupun terakhir Lipo pun harus lenyap, Lipo Bank gitu ya. Nah, mereka berbisnis properti kira-kira gitu ya. Nah, ketika bisnis di properti ini salah satunya mereka membuat proyek raksasa ini yaitu Meikarta ya, yaitu Meikarta. Nah, Meikarta inilah yang kemudian digugat gitu ya sama konsumen-konsumennya yang vokal ya, yang membuat perhatian publik dibangkitkan kembali melalui pemberitaan media-media massa. Tetapi akhirnya orang-orang ini harus digugat balik karena pencemaran nama baik. Wih, mantap ya. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat ya beberapa saat yang lalu, DPR itu jadi berang gitu, marah gitu ya. Mereka akan panggil James Riyadi ya,
buntut dari kasus kisruhnya Meikarta ini, ya. Nah, di sini katanya selain James Riyadi, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama yang menggugat 18 konsumennya yang vokal itu karena demo di DPR dan di depan Bank Nobu di Semanggi sebanyak 56 miliar gitu ya. Mereka, maksud saya anggota DPR ini jadi berang gitu ya. Iyalah sebagai wakil rakyat tentunya harus menyuarakan kepentingan rakyat gitu ya. Nah, yang menariknya di sini ya, Komisi 6 DPR RI ya, dia menyatakan PT MSU yaitu Mahkota Sentosa Utama ini dia mangkir tanpa keterangan ketika dipanggil dalam rapat perdana gitu ya, rapat dengar pendapat RDPU, rapat dengar pendapat umum ya, yang harusnya digelar Rabu 25 Januari lalu, tetapi tidak hadir dan juga tidak memberikan keterangan apapun. Nah, oleh karena itu nih katanya ya, nah ini seru nih. Komisi 6 akan mengundang kembali Meikarta. Ya, dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tetapi Lipo Group sebagai pemilik proyek Meikarta ini, ya. Nah, tapi karena agenda Komisi 6 DPR RI ini padat, kemungkinan baru dipanggil lagi tanggal 13 Februari, ya. Nah, ini akan menjadi kasus yang menarik, ya. Anggota-anggota DPR ini geram, ya, ketika mereka mulai melakukan rapat dengar pendapat umum ini, pihak PT MSU ini tidak hadir, juga tidak mengirimkan perwakilan tanpa memberikan keterangan, sehingga mereka merasa, dalam hal ini anggota DPR, bahwa PT MSU ini merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia. Ya, kalau saya lihat kekesalan anggota DPR RI ini beralasan sudah tidak bisa memberikan unit, dalam hal ini pihak Meikarta, kepada para konsumennya, dan dengan tenang saja gitu ya mereka menggugat balik para konsumennya ini dianggap pencemaran nama baik, ya, sehingga para anggota DPR RI khususnya Komisi 6 mengusulkan dibentuknya panitia khusus Meikarta jika PT MSU dan dan Lipo Group ini tidak kooperatif. Nah, ini saya setuju ini. Ini saya setuju. Dan rasanya bukan hanya kasus Meikarta, mestinya kasus Indosuria juga. Selain Pak Teten Mas Duki sudah buka suara dan dia akan berkoordinasi dengan Pak Mahfud MD, seharusnya DPR RI juga melakukan dengar pendapat dong ya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili kasus ini ya. Tapi saya nggak tahu apakah bisa begitu atau tidak ya. Apakah cukup dengan melakukan banding ya. Nah, yang membuat anggota DPR RI ini pada berang katanya tidak ada satupun kelompok yang bisa mengatur negara. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh PT MSU ini atau pengembang Meikarta ini dianggap sebagai bentuk kezaliman yang luar biasa. Ini menurut Andre ya, anggota Komisi 6 DPR RI. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa nanti yang akan diundang bukan PT MSU lagi sebagai pengembang, tetapi pihak Lipo. Wih, ini dia. Langsung pemilik perusahaannya, keluarga James Riyadi katanya, harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai, maksudnya PT MSU ini ya. Kita undang saja konglomeratnya katanya ya. Karena yang diduga mengambil keputusan ya keluarga besar itu, kata Andre ya, dalam rapat Komisi 6 DPR RI. Ya. Kemudian anggota Komisi 6 DPR RI yang lain, Ahmad Baidowi, menekankan mangkirnya manajemen Meikarta ini tanpa keterangan adalah presiden buruk bagi DPR. Jadi seakan-akan DPR itu dilecehkan ya. Ya saya setuju juga ya, kalau Anda nggak bisa datang, kirim surat kayak mohon maaf kami sedang ada rapat di luar negeri atau di luar kota, apapun lah ya. Tapi nggak bisa tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi ya. Karena dengan melakukan itu, dikatakan itu sudah melecehkan parlemen. Contempt of parliament gitu ya. Jadi parlemen itu dianggap sepi gitu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu penyikapan serius dari teman-teman di Komisi 6 katanya.
kita akan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi 6. Nah, jadi pada intinya semuanya di Komisi 6 itu setuju bahwa pihak MSU yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat sama saja melecehkan parlemen, ya. Nah, dikatakan bahwa satu, Presiden Direktur PT MSU ini tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, itu satu pelecehan. Kemudian kedua, Komisi 6 juga mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan bersama Komisi 3 dan Komisi 11 DPR RI. Ketiga komisi tersebut, ya, dan mereka juga akan mengirimkan undangan kedua kepada Direktur MSU dan juga pemilik Lipo Group. Nah, ini menarik nih, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini adalah bentuk kemarahan para anggota DPR RI kalau saya lihat gitu ya, karena melihat sidang perdana gugatan MSU ini kepada kepada PT MSU lah, kepada gugatan ini tak kunjung rampung. Maksud saya tadi Komisi 6 ini melakukan rapat dengar pendapat umum gitu ya. Karena satu, apartemen tidak kunjung diberikan, ya. Mereka juga menggugat para pendemo ini, para nasabahnya atau konsumennya lah, ya. Karena 18 orang ini yang vokalnya kan konsumen Mekarta, ya. Mereka malah digugat balik, padahal mereka memohon supaya propertinya cepat diselesaikan atau mungkin uangnya dikembalikan. Tapi pihak MSU menganggap ini pencemaran nama buruk, pencemaran nama baik, ya. Maka digugat balik. Oke deh, itu aja gitu ya. Ini menarik juga. Inilah indahnya berbisnis menjadi developer, ya, yang menurut saya sudah pernah saya bahas juga, yang bisnisnya cuma jualan gambar, barangnya belum jadi, cuman lihat gambar, promosinya dibikin menarik gitu ya, orang terpincut gitu ya, bayar uang muka bahkan mulai cicil sampai lunas, apartemen juga nggak jadi, bahkan berbuntut digugat balik. Inilah indahnya menjadi developer, dan semoga ini tidak menjadi presiden buruk bagi para developer lain yang masih baik-baik saja. Oke, itu sajalah konten hot sekaligus santai dari negeri jiran. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.